Ini mesinnya cuma 1500 cc loh Pak. Irit Pak. Irit ya, Pak? Mesin Brio Pak sebenarnya dipakai itu. Angsuran ya nggak irit ini. Oh iya. Gaspol gigi 2 ya. Kita gaspol nih. Iya. Oke teman-teman, kali ini kita tukar mobil ya, review Terios. Cukup responsif juga sih sebenarnya Terios ini, meskipun dia manual sih, jadi ya tetap kalah sih sama Jazzmatic. Tapi so far sih nggak terlalu boyo sih, keren sih menurutku mobil ini. Dan commanding juga ya, kayak bawa Fortuner gitu ya, jadi mobil lain terasa pendek-pendek semua gitu. So far sih keren sih ini Terios sih. Untuk mesinnya noise ya ternyata ya, dan ada dengungan apanya itu kayak kopelnya gitu loh, itu ada sih. Nah ini dia pasti narik nih. Sukanya dia narik emang. Tuh ini gigi 3 lagi, kita gaspol gigi 2 ya, kita gaspol nih. Iya. Gimana benda giginya? Oke, lanjut lagi ya. Itu si Jazzku lagi di depan. Apa sih ini motor ber? Aduh, kopi apaan sih itu? Ternyata kalau dilihat secara langsung masih kilap banget ya, berkat nano coating yang kulakukan pakai Mr. Fix. Itu kalau lihat dari mata langsung sih, asli kilap banget sih. Kilapnya masih luar biasa sih. Aku jarang loh lihat mobil yang sekilap ini di jalan pas lagi bawa Jazz. Aku sendiri juga pernah tahu kalau Jazzku ternyata segitu ya kilapnya. Masih cukup banget sih. Termasuk kilap sih kalau menurutku. Kalau lihat pakai mata langsung ya, kalau di kamera mungkin nggak begitu kelihatan. So, balik lagi ke review Terios. Tadi sempat tarik-tarikan sih. Setelah 500 meter, belok kiri ke Jalan Gambor. Sempat tarik-tarikan sih, dan hasilnya mirip-mirip. Mungkin hasilnya lupa dimatikan atau gimana. Tapi so far entah kenapa Jazzku memang agak pelan akhir-akhir ini. Setelah ganti oli yang sebelumnya 0W20, sekarang pakai 5W30 kalau nggak salah. Dan olinya kebanyakan diisi 4 liter. Dan itu setelah diisi itu memang kayak rasanya tarikannya nggak seperti sebelumnya yang sangat enteng. Mungkin harus ditun ulang juga kali ya. Nggak pernah tuning selama 2 tahun si Jazz itu. Dari 270.000 km sampai 320.000 km belum dituning, alias 50.000 km sudah. So, balik lagi ke Terios. Karakternya Terios yang tipe ini itu memang menurut saya sudah lebih mendingan ya daripada Avanza atau Terios yang lama. Cuman gini teman-teman, ini begajulan gitu sih. Suspensinya tuh ternyata iya sih, buat daily ternyata dia gimana ya, keras. Bukan keras yang kayak Jazz yang gludak-gludak gitu. Ini suspensi sama shocknya kayak keras, tapi dia nggak gedabrukan. Jadi cuman ya feel dipakainya jadinya sama-sama nggak nyaman sih, karena dia goyang sana sini juga sih. Kalau si Jazz itu kan dia kalau kena lubang aja dia keras, tapi kalau secara shock sama suspensi itu dia sebenarnya lembut banget. Dia ayunannya itu empuk banget sebenarnya. Cuman pas ada lubang atau apa itu dia jedar seperti itu. Tapi kalau nggak ada lubang, dia sebenarnya sangat nyaman, jauh lebih nyaman sih. Ini rasanya kayak begajulan gitu loh, gimana ya? Goyang sana sini tidak ada akhir gitu sih. Dan goyangannya batingannya cukup keras. Ini sih kalau bawa bayi sih kayaknya agak susah sih. Keinget aku pakai Brio dulu ya, terasa banget sih kayak goyang kiri kanannya. Karena ras yang ini itu memang setupnya itu seperti MPV teman-teman. MPV dengan suspensi yang keras, jadi buat belok itu memang enak, nggak limbung, tapi ya efeknya seperti ini, jadinya ternyata keras juga. Tapi kalau di lubang gitu nggak terasa sih, deg gitu aja. Kalau Honda kan gedabrukan, tapi itu Honda yang tipe Jazz. Kalau yang HR-V tadi cukup mirip sama ini, tapi dia lebih tenang. Memang nggak dipungkiri HR-V level driving quality-nya memang jauh daripada ras. Tapi ras ini kalau menurut saya respons mesinnya teman-teman, untuk yang tipe manual ini menurut saya cukup bagus. Toyota membuat mesin ya khasnya Toyota ya, RPM tengah atas normal, tapi RPM bawahnya termasuk cukup ngisi. Jadi di gigi berapapun itu rasanya digas tenaganya ada. Nggak seperti Honda ya, kalau seperti ini itu harus gigi
3 atau 2 baru bisa nyalip dengan enak. Kalau ini gigi 4, 3, 2 sama-sama enak. Dia bisa ngegantung RPM terus seperti itu, tapi konsumsi BBM-nya tetap irit. Kalau Honda itu mainnya dia di low RPM terus. Jadi RPM 1, 2 gitu aja. Dia baru bisa sangat irit memang. Bahkan kalau Jazz yang manual itu bisa tembus 16, 18 kalau cruising seperti ini. Ya memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman kalau di Jazz itu kita harus turun gigi biar bisa nyalip dengan mudah. Tapi itu di tipe manual ya. Kalau di tipe matic karena dia otomatis, jadi kita gas ya dia tenaganya keluar. Meskipun nggak seperti Jazz yang tipe depan ini ya, G8 ini menurut saya maticnya paling fun to drive sih. Meskipun dia kasar, tapi tenaganya itu keluar dengan bagus. Jadi tinggal digaspol dia langsung mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin. Berbeda dengan CVT yang dia itu delay-nya 2 kali. Jadi saat kita kick down itu RPM naik separuh, habis itu naik ke maksimum. Tapi dia kayak jedanya 2 kali gitu sih. Kalau Jazz depan itu nggak jeda 2 kali. Itu sih bedanya. Cuman CVT driving comfortability-nya sangat bagus. Cuman buat nyalip itu nakernya susah banget teman-teman. Meskipun mode manual murni itu buat naker tetap gak enak. Entah kenapa bisa seperti itu ya. Langsung terasa ya Iya. ketika perpindahan gearnya. Tenaganya tuh kalau di Jazz yang manual atau HRV yang manual itu kan mesinnya sama ya. Itu tenaganya bener-bener tumpah-tumpah sih. Tapi entah kenapa saat ditaruh di CVT tenaga itu bener-bener kayak terkompensasi sangat tinggi sih. Bahkan masih enak Jazz depan ini. Tadi tuh buat ngegas tuh kayak 100 susah sih. So, tapi masalah itu nanti kita bahas di vlognya sih pas lagi bahas HRV ya. Next rencana aku pengen nyoba Civic sih, entah di ACC apa enggak ya. Tapi aku udah punya akses ke mbaknya. Kalau mau test drive tinggal akses ke sana. Teman-teman kalau mau nyari Honda bisa bawa ke dealer Honda Banyuwangi ya, banyak diskon karena PPNBM bisa diskon hingga 40 juta teman-teman. Parah banget sih. Nggak cuman Honda sih, semua mobil yang memenuhi syarat PPNBM diskon terakhir bulan ini itu sampai 40 juta teman-teman. Wuling aja yang tadinya 260 jadi 220. Bahkan yang tipe Almas apa? Cortez itu ada yang di bawah 200 juta teman-teman. Dengan kemewahan yang seperti itu sih sadis sih. Almas tuh, kalau Almas memang keren sih. Nanti aku bahas di minggu depan ya, karena minggu depan kita dapat undangan. Semoga dapat sih. Buat test drive gratis dan ada acara di Hedon. Hedon tuh cafe yang pernah aku foto juga. So, balik lagi ke Toyota Rush. Ini menurutku sudah perbaikan dari Toyota Rush yang lama. Dengan driving quality sedikit membaik, tapi karakternya justru lebih ke arah keras dan refine, lebih ke fun to drive sih. Tapi kalau comfortability-nya justru cenderung tidak ada perubahan, tapi lebih terukur saat kita high speed atau cornering. Ini lebih refine karena mirip-mirip Brio ya, mirip-mirip Honda. Tapi dia nggak seperti Honda. Honda itu bisa anteng tapi dia stabil. Kalau ini stabil tapi terkorbankan adalah comfortability-nya. Untuk masalah kelegaan ini cukup lega ya. Jadi aku pernah duduk di belakang itu cukup fine. Tapi ya karena suspensi yang terlampau keras, jadi terkocok-kocok jika jalannya nggak rata. Nah, ini aku mau nyalip nggak bisa karena harus turun gigi dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.